Oke, sekali lagi selamat sore semuanya. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita pada minggu ini tentang taksonomi karena banyak kali dari kalian yang bilang lagi belajar materi ini. Em, oke, sebelumnya apakah kalian dapat melihat layar kakak sekarang? Sudah Sudah, Kak. Kak. Udah, Kak. Oke, sudah ya. Nah, jadi kok em, karena kita belajar taksonomi, sebenarnya kakak kurang tahu ya kalian sekarang tuh sedang belajar apa karena kalian di tingkat yang berbeda-beda. Tapi untuk mengenal taksonomi itu kita tuh harus tahu dua sel ini dan kakak rasa juga sudah banyak pasti yang pernah dengar apa itu sel prokaryot dan sel eukaryot. Jadi em, kita nggak akan bahas lama-lama di sel ini karena kita lebih ke taksonomi. Tapi kalau misalnya minggu depan kalian ingin membahas lebih banyak tentang sel ini boleh saja. Nanti kakak akan kasih polling kalian maunya gimana. Oke, jadi ini sebentar aja. Kalau sel prokaryotik itu intinya sel yang sederhana. Em, Kalian bisa lihat di sini dia punya biasanya ada nukleus di sini. Hmm, ini yang prokaryotik kalian boleh mengamati. Kalau sel eukaryotik itu bagi dua biasanya. Oke, di sini ada yang raise hand. Apakah Oke, Orlando, apakah ada pertanyaan? Tadi yang di atas tadi itu eh Yang oh ini, ya tadi yang ini atau tadi yang pertama yang kali? atas tadi, yang atas tadi. Oh, yang pertama ini, yang sel prokaryot ini. Itu dalamnya sel bakteri itu. Oke, jadi kalau prokariot itu nggak selalu bakteri ya, tapi betul bakteri itu merupakan prokariot ya. Jadi benar, bakteri itu ya kira-kira seperti ini bentuknya. Karena bakteri itu satu sel ya, dan sel itu prokariotnya sangat sederhana, kan bisa lihat di sini sederhana sekali. Ada membran, sini ada ribosom, sitosom, dan ini itu inti selnya buat dikatakan. Jadi sangat sederhana. Kakak nggak akan jelasin fungsi-fungsinya gimana, karena kita hari ini mau membahas tentang taksonomi ya, dan itu cukup banyak materinya. Jadi intinya saja. Nah, intinya kakak ingin memberi perbandingan perbedaannya tuh prokariot sama eukariotik. Nah, eukariotik ini kompleks. Ini yang sel hewan, ini sel tumbuhan. Kalau bisa lihat dia tuh kan lebih banyak bagian-bagiannya. Kalau ini ada lisosom, ada retikulum endoplasma kasar, ada sentriol, vakuola, peroxisome, dan Golgi mitokondria. Tubul, nukleus, ribosom, dan sel. Jadi yang sama itu ada membran sel, sama nukleusnya sama ya. Dia sama-sama punya itu. Tapi bedanya dengan sel hewan dengan sel tumbuhan tuh ada beberapa perbedaan yang signifikan ya. Pertama, kalau di sel em, tumbuhan itu dia punya dinding sel. Dinding sel tuh ini yang terdiri atas selulosa. Jadi itu sejenis karbohidrat ya, selulosa. Dia tuh untuk melindungi jaringan di bawahnya, dia dinding sel gitu. Nah, itu perbedaannya satu tumbuhan dan hewan. Kita ngebahas ini dulu ya, em, pengenalan dulu sebelum masuk ke taksonomi. Nah, perbedaan satu lagi itu, ini kalian boleh catat juga. Kalau di hewan tuh dia memiliki sentriol. Ini sentriol pada hewan. Nah, kalau tumbuhan tuh juga dia vakuolanya gede, kalau hewan kecil. Nah, ini perbedaannya. Tapi dia kalian bisa lihat perbedaannya yang antara yang eukariot dengan prokariot. Prokariot itu begitu sederhana dan biasanya kalau eukariotek itu manusia juga ya. Manusia itu masuk eukariot sudah pasti karena selnya itu kompleks. Kalau prokariot itu dia itu sangat sederhana dan biasanya dia itu satu sel aja. Jadi misalnya bakteri itu kan jenis prokariot. Dia itu ya kecil segitu aja, di satu sel itu aja dan dia sudah bisa dikategorikan makhluk hidup. Jadi seperti itu ya. Nah, ini nanti lagi kita soalnya slide-nya maaf agak acak-acakan. Tapi intinya sekarang kita masuk ke pembelajaran kali ini aja. Intinya kakak rasa mungkin kalian sudah tahu perbedaannya um, eukariot dan prokariot itu seperti apa. Tapi kalau misalnya mau bagian fungsi nanti kita bisa pelajari lagi. Jadi ini pembagiannya, klasifikasinya itu. Nah, kalau hari ini tuh kita akan belajar yang dikemukakan oleh Carolus Linnaeus atau yang terbagi atas dua kingdom. Kita akan belajar ini hari ini yaitu animalia dan plantae. Kita akan belajar pembagiannya itu gimana sih klasifikasinya kalau hewan itu gimana, tumbuhan itu gimana. Nanti kita belajar klasifikasi itu. Nah, ini banyak lagi yang lain seperti ini. Ada Lantai Animalia Protista, Lantai Animalia Protista Monera. Lalu abis itu
Ada lagi bagian lima kingdom yaitu tambahan fungi. Seperti itu ya. Nah, hmm, mungkin ini. Nah, tapi kalau misalnya kita tuh mau belajar yang paling spesifik itu dia terbagi atas tiga domain dan enam kingdom. Jadi bedanya domain dengan kingdom itu apa? Jadi kalau kingdom itu langsung ke spesifikasinya misalnya antara itu hewan atau tumbuhan. Jadi langsung kelihatan gitu. Tapi kalau domain itu dia membagikan berdasarkan tipe sel yang tadi kakak sudah bilang. Itu kenapa tadi kakak memperkenalkan prokariot itu apa, eukariot itu apa. Jadi itu domain. Jadi ada domain itu ada yang prokariot, ada eukariot. Nah, ini eukaria namanya, domain eukaria tuh ada protista, fungi, plantae, dan animalia. Jadi itu ada empat kingdom. Nah, sebetulnya ini kan ada dua domain ya, bakteria dan archaea. Nah itu sebetulnya sama, dua-duanya itu protista. Oke, jadi dua-duanya sama-sama bakteri dan sama-sama protista. Artinya dia tuh terdiri atas satu sel yang sederhana ya. Nah, bakteri itu sebetulnya bakteri umum yang biasa aja yang bisa menyebabkan penyakit atau yang berada dalam tubuh kita itu namanya domain bakteria atau eubakteria. Nah, kalau archaea bakteri itu apa? Nah, dia itu masuk bakteri yang boleh dikatakan kayak archaic ya. Anggap aja begitu. Itu tuh ibaratnya tahan banting. Jadi dia sudah lama berada di bumi ini. Mungkin dari sebelum manusia ada, dia sudah ada duluan. Kenapa bisa disebutkan begitu? Karena dia tuh dapat hidup pada kondisi ekstrim. Ini Archaebacteria ya, dia hidup dalam kondisi ekstrim. Misalnya pada dekat gunung berapi atau tempatnya sangat-sangat dingin, itu tumbuh biasanya hiduplah Archaebacteria. Nah, sekarang kakak mau bilang juga, kalau kalian perhatikan di sini, kan hanya ada bakteri, protista. Protista tuh sejenis gimana ya misalnya, sebentar ya. Ini kakak, sebentar ya. Oke, jadi protista itu sebetulnya dia tuh, kalian bisa lihat di sini dia tuh eukarya ya, protista itu. Jadi dia tuh uniseluler. Nah, dia tuh sebetulnya itu sejenis apa ya? Contohnya protista tuh seperti amuba. Kalian kita amuba sama alga hijau. Dia tuh sebetulnya ya sejenis itu. Dia tuh eukarya tapi dia kecil gitu maksudnya. Kalau yang kecil gitu kan kebanyakan protista ya. Dia eukarya. Jadi dia tuh masuk yang dikatakan ya susah dilihat secara kasat mata ya, tapi dia tuh kompleks sel. Jadi itu protista. Nah, di sini kan kita lihat ada Monera ya. Nah, Monera tuh boleh dikatakan sebenarnya bakteri. Nah, sebetulnya technically itu empat kingdom ini sama. Dia masuk domain Eukarya dan Monera itu terbagi dua lagi. Nah, ada bakteri sama archaea itu. Jadi dia bisa autotrof, bisa heterotrof. Jadi kebanyakan tuh bakteri ya. Memang bakteri contoh-contohnya. Jadi dia bersifat satu sel aja ya. Itu aja, dia enggak. Itu bakteri. Itu aja sepertinya untuk ini. Waktu awalnya kan memang ya, karena kenapa bisa tiba-tiba ada fungi. Nah, kalau misal waktu zaman kakak, waktu belajar, waktu zaman SMA itu, ini, pakai lima kingdom ini. Tapi karena di sini kita lihat dulu nanti ke depannya gimana ya. Nah, sebetulnya kenapa fungi itu bisa beda ya sama ini, sama tumbuhan ya. Ini kita jelasin dulu pembagian kingdomnya gimana. Nanti kita baru lihat susunan taksonominya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya kalian perhatikan, tumbuhan tuh sudah pasti kebanyakan itu ya. Dia itu kenapa bisa tunggang plantar itu karena dia bersifat autotrof. Nah, kalau kalian ingat materi sebelumnya, autotrof itu artinya dia bisa menghasilkan makanan sendiri ya. Maksudnya dia tuh nggak independen terhadap makhluk hidup lain. Maksudnya dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Itu autotrof. Dan itu termasuk salah satu ciri dari plantae itu. Nah, itu untuk plantae kenapa fungi itu enggak? Karena fungi itu kebanyakan ya ada yang dia tuh heterotrof artinya itu bergantung pada organisme lain untuk makanan asupan dia. Jadi kenapa fungi itu punya kelompok sendiri ya. Jadi seperti itu kita akan belajar lebih lanjut. Nah ini juga ada kurang jelas ya, tapi perbedaan sel eukariot dan sel prokariot. Ini pada sel tumbuhannya. Nah ini juga di sini sebetulnya penanda kenapa hewan itu heterotrof itu karena dia nggak punya kloroplas. Jadi kloroplas ini biasanya menghasilkan makanannya. Zat warna hijau tumbuhan itu. Dia tuh yang menghasilkan makanan. Tempat fotosintesis jadi di situ. Jadi karena tumbuhan ada, hewan tidak ada. Jadi itu penyebabnya dia bersifat heterotrof hewan.
Nah, ini untuk yang hewan, untuk tumbuhan, kita lihat di sini. Jadi sebelumnya kita tahu, kita punya rankingnya. Pertama tuh domain, itu eukarya. Artinya dia tuh selnya itu bersifat kompleks. Ya, multiseluler. Nah, kalau di bawahnya itu ada kingdom, ada phylum. Kalau hewan tuh phylum, kalau tumbuhan itu divisi namanya. Lalu ada yang namanya kelas, ordo, family, genus, sama spesies. Begitu ya. Ini untuk yang hewan juga. Oke, jadi sebelum kita pindah ke sini, kakak mau stop sharing sebentar, mau ganti apa namanya ini, ganti ini. Jadi biar kalian juga bisa baca keterangannya. Nah, di sini kalau misalnya kalian mau catat juga boleh, mau dicatat-catat saja. Hmm, buat nambah catatan ya. Nah, jadi ini penjelasannya, jadi biar lebih jelas ya, kalian bisa baca sendiri di sini. Oke. Jadi yang pertama itu seperti yang kakak bilang itu domain. Domain itu tingkat tertinggi dalam klasifikasi. Dibedakan mungkin itu misalkan struktur dan tipe selnya kan. Kalau yang seperti yang kakak bilang sebelumnya, kalau prokaryote itu yang sederhana. Kalau yang eukaryot itu yang lebih kompleks. Seperti itu. Nah, sebetulnya sama dua ini sekali lagi namanya prokaryot soalnya dua ini. Cuman ini lebih spesifik kalau kita tuh belajarnya tentang yang berkaitan sama mikrobiologi ya. Karena hubungannya sama bakteri. Tapi kalau misalnya sekarang ini kita lebih ke bahas yang eukarya saja, yang tumbuhan sama hewan. Begitu ya. Nah, contohnya ini kita lihat ini kalau pada hewan sama pada tumbuhan itu gimana. Nah, dua-duanya masuk ke eukarya. Nah, kita sekarang menentukan dulu. Misalnya kita dapat suatu organisme nih misalnya. Contohnya kita manusia aja deh. Ya kita sendiri ya untuk yang pertamanya. Nanti baru kita ngebahas kalau hewan itu gimana, kalau tumbuhan itu gimana pengelompokannya. Jadi kita lihat dulu pertama. em, Manusia tuh masuk domainnya apa sih? Nah, kita lihat dulu ciri-cirinya di sini. Contohnya ini, termasuk Korea, memiliki inti sel sejati dan organnya membran seperti kloroplas. Jadi itu kenapa tergolong tumbuhan ya? Kalau tumbuhan contohnya begitu. Karena dia tuh em, kompleks ya. Sama juga seperti di yang hewan juga sama. Dia memiliki inti sel sejati dan organnya kompleks. Soalnya organnya membran ya. Jadi kalau yang kayak gitu itu ciri khas dari eukarya. Nah, sekarang kita bedain lagi kingdomnya gitu. Maksudnya ini tuh mau diklasifikasikan ke plantae, tumbuhan, atau ke animalia, hewan. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang pengelompokan kingdom itu berdasarkan apa? Berdasarkan biasanya lebih ke cara hidup dan struktur tubuh utamanya. Jadi yang paling kelihatan dari luarnya itu apa? Nah, kalau plantae itu kita bisa lihat itu dia autotrof. Cara hidupnya kenapa kita cara hidupnya tuh gimana gitu. Nah, kalau lantai itu kan autotrof, artinya dia tuh bisa menghasilkan makanan sendiri. Dia mandiri lah, independen istilahnya. Tapi kalau animalia kan heterotrof. Dia bergantung pada makhluk hidup lain seperti itu ya. Gitu. Dan dia bisa bergerak aktif. Beda sama kan struktur tubuh utama ya. Kalau lantai kita lihat coba. Ada nggak tumbuhan yang bisa jalan-jalan? Enggak kan. Nah, itu kan nggak ada tumbuhan yang sejalan. Tapi kan kalau hewan kenyataannya banyak ya, bisa bergerak, dia bisa jalan, bahkan ada bisa terbang, ada yang bisa lari, berenang dan sebagainya. Tapi kalau tumbuhan kan tidak. Jadi sudah bisa dikatakan kalau yang diam itu tumbuhan, dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau hewan itu dia bisa bergerak dengan bebas dan bergantung pada organisme lain untuk menghasilkan makanan. Jadi itu bagian kingdomnya. Karena kita belajar dua dulu ya. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya baru kita bahas ke kingdom-kingdom lainnya. Nah, sekarang berdasarkan divisi atau filum. Jadi untuk yang ini beda ya. Kalau filum itu untuk tumbuhan, kalau tunggu sebentar. Oke, jadi sorry, maaf tadi kakak salah. Kalau filum itu untuk hewan, semestinya ya kan. Tunggu sebentar kakak. Jadinya ada error dikit. Sungguh. Ini sebentar slide kakak kemana ya? Kakak tadi lari sebentar dari slide. Oke, jadi divisi itu tumbuhannya film untuk hewan ya. Sorry, jadi kakak terbalik. Film itu benar untuk hewan.
Jadi di sini itu pengelompokan besar berdasarkan struktur tubuhnya. Nah, struktur tubuhnya itu sekarang kan kita sudah dibagi tuh. Em, kita harus sesuai kelompoknya. Kita udah tahu dia ini autotrof, berarti dia itu masuk tumbuhan lantai. Nah, kita sekarang lihat lagi dia struktur utamanya apa, organ utamanya. Kalau misalnya dia berupa lumut, kita sudah tahu ya kalau lumut tuh ya pasti seperti itu strukturnya. Dia itu kecil dan dia di bawah gitu bisa tumbuhnya. Dan dia juga memiliki spora. Begitu juga sama paku. Tapi kalau paku kan kelihatan ya tumbuhannya lebih besar ya. Jadi nggak usah ngeliat mikroskop gitu mau ngeliat daunnya. Jadi itu terbagi lagi. Struktur utamanya itu apa gitu. Ada lumut, itu biofita, ada paku, pteridofita, atau magnoliofita itu berbunga. Nah kalau bunga pasti banyak kita temui kayak contohnya bunga mawar, bunga matahari. Itu semuanya kalau yang berbunga itu namanya magnoliofita. Dia masuk ke divisi itu ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Kalau untuk hewan tuh gimana struktur tanah? Kita sudah tahu dia heterotrof. Nah, sekarang kita mau bagi lagi. Nah, kalau chordata itu dia tulang belakang. Sama seperti kita. Kalau kita tuh dikelompokkan juga kita termasuk chordata. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita tuh membagi untuk manusia itu, kita tuh udah jelas sesi eukarya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bandingin sekarang kalau plantain itu kan autotrof, animalnya heterotrof. Kita masuk ke kingdom mana nih kira-kira? Masuk ke kingdom animalia ya. Kenapa? Karena kita nggak bisa menghasilkan mana sendiri, kita nggak bisa berfotosintesis. Berarti kita kingdomnya animalia gitu, manusia itu. Nah, lalu kita lihat lagi di sini, karena kalau sudah animalia pasti kita masuk ke ini ya, apa namanya? Masuk ke film ya, bukan divisi ya, kita bukan tumbuhan ya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Ciri-cirinya. Ini ada arthropoda, jadi sejenis serangga biasanya gitu. Dia nggak punya tulang belakang, tapi biasanya tuh ya struktur seperti itu ya. Dia tuh gimana ya? Terus serangga tuh pasti memiliki kipen ya namanya. Itu seperti bagian luar tubuhnya. Atau moluska itu jelas dia itu yang hewan yang nggak bertulang belakang. Itu seperti siput atau cumi. Nah itu moluska nama filmnya. Berarti kita tuh punya tulang belakang ya. Nah jadi kita tuh kalau tulang belakang jadi termasuk chordata. Jadi begitu ya cara ngeliatnya. Kita ada banyak kelompok-kelompok kayak gitu. Jadi kita ngeliat kita tuh masuk kemana. Atau pas mau mengelompokkan hewan juga gitu. Nah sekarang lihat lagi ke sini. Kita lihat lagi. Nah kelas itu dikelompokkan misalkan ciri yang lebih spesifik lagi dari divisi atau film. Seperti tipe jaringannya atau cara reproduksinya gimana. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk tumbuhan misalnya cuma dua ya, dikotil kalau monokotil. Mungkin kalian sudah familiar dengan istilah ini. Um, Monokotil itu gimana, dikotil itu gimana. Nah, tadi nggak perlu jelasin lagi. Ini untuk kelasnya. Kalau di sini tuh kita ngelihatnya tuh gimana dari tipe jaringannya ya. Nah, kalau burung tuh kan dia bisa terbang. Nanti dia tergolong kelasnya tuh Aves. Kalau Pisces itu ikan, dia bisa bersisek dan bisa berenang. Jadi kebanyakan seperti itu. Kalau kalau mamalia tuh biasanya tuh ciri-cirinya tuh gimana ya? Dia tuh berdarah panas dan bisa menyusui. Itu ciri khasnya ya mamalia. Berarti kita sebagai manusia tuh sudah jelas kita nggak bisa terbang dan kita juga nggak bersik seperti ikan. Jadi kita tuh golong mamalia. Jadi gitu pengelompokannya terus. Lalu sekarang kita lihat lagi ordonya. Jadi makin lama makin spesifik. Jadi kalau tanya gimana kelompokannya, kita tuh intinya makin spesifik. Dari mamalia nih kita bagi lagi nanti. Gitu. Nah, sekarang pengelompokan organismenya dengan struktur dan fungsi yang mirip dengan dalam satu kelas. Nah, habis kelas itu kita bagi lagi mamalia tuh ada yang gimana lagi sih gitu misalnya gitu. Nah, ini kalau pada tumbuhan ada rosales. Rosales ini ada ini. Wah, susah banget nyebutnya. Oke, itu rumput atau mamawaran. Jadi kalau rosales ini juga ada pasti bunga mawar yang masuk sini. Kan mawar banyak ya, ada mawar apa gitu banyak. Jadi itu ya. Nah, kalau mamalia itu ada lagi nanti, ada karnivora, mungkin herbivora juga masuk gitu ya. Nah, ada ini primata ya, istilahnya. Manusia sama monyet itu masuk primata. Kenapa masuk primata? Jadi primata itu ciri khasnya itu apa? Dia tuh memiliki, dia penglihatannya ke depan, otaknya besar dan dia tangannya itu ini ya, memiliki jari-jari gitu ya. Jadi itu ciri khas dari primata. Jadi kita masuk ke primata ya. Nah, sekarang berikutnya family, makin lama makin kecil ya. Jadi makin dikit nanti. Jadi di sini kita ada family.
Itu organisme dan satu ordo yang memiliki kemiripan morfologi dan anatomi lebih dekat. Jadi makin lama makin dekat gitu, makin mirip ya. Contohnya misalnya di sini karnivora kan ada kucing gitu misalnya kan jadi lain ya. Nah, makin lama makin spesifik gitu bentuknya. Gitu. Jadi ini ada hominidae itu sejenis kera ya. Nah, kalau kita tuh masuk ke hominidae ini karena ya kenapa masuk ke apa namanya ke family ini itu karena dia tuh biasanya ciri khasnya tuh posturnya tegak, sekali lagi otaknya besar dan dia memiliki emosi yang lebih kompleks ketimbang family-family lainnya ya. Gitu. Jadi contohnya itu ada selain kera tuh ada kayak orang utan, simpase, gorila gitu kan emang ya mirip ya dengan nih maksudnya dari segi apa ya anatomi mirip begitu. Lalu terakhir itu genus itu sekelompok spesies yang sangat mirip dan berasal dari nenek moyang sama. Jadi sama gitu nenek moyang. Jadi ada Panthera. Panthera itu jenis macan, singa gitu. Kalau misalnya ini atau Mawar rosa, Oryza atau Pati. Jadi padi. Jadi itu besar nenek moyang sama. Jadi sebetulnya Homo itu kalau kita tuh kan Homo sapiens. Nah, kalau misalnya Homo lain tuh banyak sekali sebenarnya ada Homo erectus, Homo habilis dan yang lainnya gitu. Nah, itu sudah punah, boleh dikatakan tuh manusia-manusia yang sudah jadi zaman kapan ya. Nah, jadi kalau kita tuh Homo sapiens, jadi unit terkecil sekelompok individu. Jadi sama kayak kita semua tuh namanya Homo sapiens begitu. Em, jadi itu aja kalau dari yang spesies. Jadi unit terkecil dari semua. Jadi setelah penggolongan tuh nanti akan ada namanya begini. Jadi untuk sementara ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan tadi kakak yang ngomong terus karena memang kakak pikir mau menjelaskan dulu. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, apakah kakak kasih kesempatan untuk bertanya sekarang? Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke yang lainnya? Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh tanya langsung atau di kolom chat boleh ditanyakan. Kakak kasih waktu 1 menit dari sekarang. Misalnya ada yang membuka sesi tanya jawab. Oke, jadi nggak ada yang bertanya ya berarti semuanya sudah cukup jelas. Oke, nggak ada nanya ya. Nanti ini kakak akan kasih pertanyaan kalian karena nggak ada nanya. Oke, ada yang chat box. Oke, kalau virus. Nah, ini kenapa tadi ini kakak akan bahas juga. Kenapa dari tadi nggak ada virus ya? Kalau misalnya kalian perhatiin. Hmm, iya, nggak ada virus di sini. Kenapa? Karena kita sedang membahas taksonomi pada makhluk hidup. Nah, kalau kalian perhatikan nanti kan kingdom tuh hanya ada 5 ya dari tadi ya. Ada em, apa namanya animalia, hewan, teratai, tumbuhan, monera, protista, dan fungi. Nah, kalau itu kan sebenarnya ada bakteri, bakteria sama
Archaea bakteria. Nah, itu kenapa nggak ada virus? Nah, virus itu sebetulnya nggak bisa dikategorikan sel hidup ya sebetulnya. Kenapa? Karena sebetulnya satu sel virus itu dia pertama lebih kecil dari protista, maksudnya prokariot. Sel prokariot tuh ini jauh lebih kecil dari satu sel prokariot. Biasanya itu kan ukuran bakteri. Nah, dan satu lagi, tapi bukan itu ya utamanya. Kakak cuma mau menjelaskan betapa kecilnya virus itu. Dan virus itu mungkin kan bertanya, virus itu kan padahal bisa nyebabin penyakit dan bisa berkembang biak juga ya. Makanya dia bisa menular kalau misalnya ada orang yang terinfeksi virus dan sebagainya. Tapi kenapa ini nggak termasuk sini? Karena virus itu hanya akan bisa berkembang biak itu dan dia bisa hidup dan berkembang biak ya. Itu hanya kalau dia di dalam sel hidup. Jadi dia harus menginfeksi sel hidup ya. Dia nggak bisa mandiri. Nah kalau bakteri itu sebetulnya dia tuh nggak dalam sel hidup pun, dia dalam kayak misalnya benda nggak hidup pun bisa kayak di benda di sekitar kita dia masih bisa hidup dan dia masih bisa berkembang biak itu bakteri. Tapi kalau virus tuh enggak ya. Dia harus ada induknya istilahnya gitu. Dia harus menginfeksi entah hewan, entah manusia, atau bahkan bakteri pun akan diinfeksi oleh si virus. Jadi bakteri tersebut akan ya rusak selnya kalau diinfeksi virus gitu. Jadi kesimpulannya kenapa nggak dikategorikan tadi nggak ada virus? Karena virus tuh nggak bisa dikategorikan makhluk hidup. Karena kenapa? Syarat makhluk hidup itu dia dapat tumbuh secara mandiri. Dan maksudnya ya dia tumbuh dan berkembang secara mandiri ya gitu ya. Maksudnya nggak membutuhkan sel hidup lain. Tapi kalau virus tuh enggak, dia butuh sel hidup lain numpang lah istilahnya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya tanya kenapa virus itu bukan sel hidup itu jawabannya. Oke, jadi untuk tadi siapa yang bertanya? Untuk Nesta, apakah pertanyaannya terjawab? Bisa, Kak. Makasih, Kak. Oke, sip kalau gitu. Jadi sekarang kakak punya pertanyaan buat kalian. Em, Terserah siapa yang mau jawab atau misalnya ada yang mau menjelaskan, bagus banget kalau ada yang bisa menjelaskan. Jadi kakak akan em, kasih satu cerita ya. Misalnya begini. Nah, mungkin kalian udah sering dengar ya, kalau kucing itu sama misalnya singa itu kata sekeluarga katanya, kan sama-sama kucing. Nah, jadi kakak mau bertanya nih sekarang. Kita tahu pasti sama-sama Alkeria di kingdom yang sama. Nah, sekarang kita juga tahu pasti udah pasti dong, pasti filmnya dia chordata ya, tulang belakangnya. Karena kan kucing itu bukan hewan lunak seperti siput ya, enggak ya. Dia punya tulang belakang, sama seperti kita manusia. Jadi dia termasuk film chordata. Nah, sekarang kita lihat lagi di sini. Hmm, di kelasnya kira-kira dia termasuk di mana nih kira-kira kalau kucing? Nah, kita jawab aja dulu ya. Ini kalau kucing itu masuk mamalia. Kenapa? Dia menyusui ya. Dan dia juga berdarah panas gitu ya. Itu ciri khas dari mamalia dan dia juga berbulu ya. Nah, itu ciri khas mamalia. Singa juga begitu, sama. Kalau dari segi kelas sama-sama mamalia. Nah, dari segi ordo itu sama-sama karnivora, sama-sama makan daging ya. Tapi kalau singa kelihatannya lebih lebih ganas kan. Nah, makanya itu kakak tanya kenapa gitu. Padahal sama kita sering bilangnya. Nah, sekarang di sini kita lihat lagi. Nah, pertanyaannya kita tahu satu kelas sama-sama mamalia, satu ordo sama-sama karnivora. Nah, sekarang pertanyaannya yang membedakan bukan spesies ya, kalau spesies sudah jelas pasti beda ya. Nah, yang bikin yang ada pemisahannya itu pas kucing sama singa itu beda itu di mana? Di kira-kira di genus atau di family? Kalau misalnya bisa jawab atau bisa jelasin itu itu akan dapat poin. Jadi kakak akan kasih waktu beberapa menit. Kalian boleh jawab di kolom chat atau gimana? Bagaimana menurut kalian kok bisa bisa beda gitu? Kenapa nggak satu genus aja gitu kan sama-sama kucing kayak gitu? Nah itu kira-kira gimana? Pemisahannya ada di genus atau familinya kira-kira menurut kalian. Oke, apakah ada yang ingin menjawab? Boleh di kolom chat, boleh jelasin langsung. Sebenarnya kalian nggak harus benar-benar menjawab spesifik pertanyaan, kan menjelaskan aja kenapa kucing sama singa tuh bisa beda gitu. Sebenarnya kan kita sebelumnya udah belajar ya gitu ya maksudnya ya gitu. Kakak sudah berusaha jelasin maksudnya gitu. Kalau misalnya makanya dia yang bingung boleh bertanya. Em, Kan dibagi ya misalnya tadi hewan ya.
tadi ya, misalnya kita dari ordo ini, kita di yang kelompok yang hewan aja deh, bisa manusia deh. Sebelumnya kakak bilang kalau misalnya primata itu manusia masuk di sini, kenapa? Karena dapat dilihat dengan em, ininya ya, posturnya dari bentuk-bentuk jarinya. Kalau kucing kan beda ya sama kita ya, bentuk tangannya. Nah, itu contohnya. Lalu family itu kita masuk Hominidae. Kenapa? Karena Hominidae itu ditandai seperti kerah besar ibaratnya. Posturnya tegak dan otaknya juga besar. Maksudnya gitu. Itu contohnya gitu. Makanya masuk ini. Tapi kalau di genusnya ini ya, itu dia tuh homo gitu maksudnya gitu. Nggak sama lagi karena kalau hominidae itu contohnya masuk juga gorila tapi kita kenyataannya nggak satu genus kan dengan gorila karena gorila itu ya nama genusnya gorila juga ya nah gitu maksudnya jadi kan ada perbedaannya karena kenapa bisa beda karena kenapa gorila tuh walaupun dia di kelompok misalnya famili kera hominidae tadi itu kenapa dia nggak genusnya homo juga karena dia beda sama kita manusia karena kita tuh lebih ibaratnya kompleks ya dari cara berpikirnya ya. Jadi dia tuh otomatis genusnya beda sama kita, tapi satu family seperti itu. Jadi itu yang kakak mau kalian jelaskan gitu. Maksudnya kalau kucing sama singa tuh bedanya gimana dari situ misalnya. Kalau misalnya ada bingung boleh bertanya atau misalnya kalian bingung udah nggak apa-apa kakak jelasin aja gitu. Maksudnya nggak apa juga. Kalian tapi kakak bisa jelasin juga. Maksudnya sharing aja gitu. Maksudnya pendapat kalian gimana? Oke kakak kasih waktu ya kira-kira 3 menit untuk ini untuk berpikir mau di kolom chat atau ngomong langsung boleh. Oke, tadi ini ada Nesta yang bilang bedanya apa tadi kucing sama ayam udah sama-sama karnivora. Iya, justru itu pertanyaan kakak tadi justru itu. Maksudnya kakak mau mau nanya ke kalian gitu. Padahal kan kucing sama tadi apa tadi sini Em, harimau ya terus singa ya itu kan sama-sama karnivora. Nah kita tuh kan mau tahu gitu kok dari tadi sama mulu ya gitu maksudnya. Padahal spesiesnya kan beda. Kita mau tahu dia mulai ada pemisahan bedanya antara singa dengan apa namanya dengan kucing ini pasti kelompok mana kok kelasnya tadi sama mamalia di ordo juga sama-sama karnivora. Nah, itu mau tahu, kita tuh lagi mencari tahu. Kan kita tahu spesies-spesiesnya beda. Kalau singa tuh namanya Panthera leo, kalau kucing itu Felis catus. Nah, kita mau tahu, dia tuh sebetulnya mulai ada pemisahannya di famili atau genus, gitu maksudnya. Kira-kira, sebetulnya tadi kakak udah hampir kesebut jawabannya gitu. Kira-kira, em, apakah ada yang bisa melengkapi itu? Justru itu tadi yang kakak tanya. Kalian boleh langsung tulis di kolom chat aja kalau misalnya bingung. Tapi kalau misalnya dalam bingung sama pertanyaannya nggak apa juga. Mungkin lewat 40 ya nanti. Kalau misalnya pada bingung, nanti akan kakak jelaskan. Tapi kakak harap ada yang diskusi juga ya gitu, bagi pendapat. Kak, saya mau jawab. Oke, oke. Ini Sandra dan Cindy, ya, silakan. Untuk kucing dan singa itu, perbedaannya itu ada di jenis. Tapi untuk famili itu sama, tidak ada bedanya.
Kalau untuk genus itu, kucing itu termasuk ke dalam genus Felis karena mencakup kucing-kucing kecil. Sedangkan kalau singa itu termasuk ke dalam genus Panthera karena mencakup kucing-kucing besar. Oke, terima kasih Sandra dan Cindy di situ. Oke, benar ya. Jadi pemisahannya tuh di genus. Dari segi famili pun masih sama, dia kucing-kucingan. Makanya tadi dia di situ genusnya sudah jelas ya. Satu kucing besar, satu kucing kecil. Oke, terima kasih Sandra dan Cindy atas penjelasan. Jawabannya sudah tepat ya. Karena memang seperti itu. Karena dari ini kan Felidae ini ya, kucing-kucingan sama. Dia satu famili juga. Karena makanya aku suka bilangnya singa tuh kucing besar ya. Nah, karena dia famili sama, dia perbedaannya di genus. Mungkin karena ukurannya yang beda ya. Dia juga kesannya kan kalau Otema dia lebih ganas sih gitu ya. Kita anggapnya buas, tapi kalau kucing kita anggapnya jinak. Jadi gitu. Jadi terletak genusnya. Jadi sekarang kakak mau ganti lagi skripnya sebentar. Nah, kita balik ke sini dulu. Nanti kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lagi di bagian itu, nanti akan kakak share ulang di situ. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini namanya binomial nomenklatur. Tadi kan kita sudah lihat namanya ya, Panthera leo, tadi Velescatus dan sebagainya, dan tumbuhan juga berlaku sama. Jadi sebetulnya kan banyak kayak gitu ya namanya. Kalau kita mau dari kingdom tuh panjang sekali nanti namanya. Jadi kita tuh harus tahu gitu. Maksudnya cara namain satu hewan tuh gimana sih? Karena contohnya gini lah, misalnya di sini kita ada hewan apa ya di sini ya? Contohnya karena kakak mau. Jadi kita di sini ada harimau. Nah, harimau aja bisa dua ya. Bisa ada yang bilangnya harimau, dan bilangnya macan. Lalu bahasa Inggris tiger. Jadi itu kan bisa jadi membingungkan ya kalau dalam klasifikasi. Jadi kita bikinlah namanya common name, binomial nomenklatur berdasarkan pengelompokan tadi. Nah, kita tahu. Jadi dia tuh panjang ya. Kalau misalnya kita sebut dari karnivora apa, maksudnya kita tahu kalau harimau ini mamalia dan dia tuh karnivora, kita sudah tahu. Nah, jadi nggak usah disebutin lagi. Jadi kita sebut jadi genus sama spesiesnya. Genusnya apa? Genusnya Panthera. Artinya kucing-kucing besar ya, genus gitu. Nah, spesiesnya apa? Tigris. Dari kata tiger ya mungkin ya. Tapi ini bahasa Latin. Tapi kebanyakan dia mirip gitu. Namanya kayak bahasa Inggris gitu. Contohnya kayak gorila kan sama. Gorila-gorila gitu. Dia mirip-mirip gitu kebanyakan ya. Nah, sekarang scientific name itu biasanya ditulisnya begini. Jadi kakak mau kasih tahu cara penulisannya. Jadi pertama tuh kita identifikasi dulu genusnya itu apa, lalu diikuti sama spesiesnya. Jadi genus itu dia itu ini ya, apa namanya? Yang huruf besar tuh di awalnya, bisa Panthera kan. P-nya huruf besar. Tapi spesiesnya T-nya jangan ikutan huruf besar ya, T-nya huruf kecil. Jadi begitu. Sama ini buat penamaan bakteri, mau hewan, mau tumbuhan. Pokoknya kalau menggunakan nama ilmiah, misalnya binomial nomenklaturnya dia pasti sama seperti itu. Pertama, untuk genus harus huruf besar. Lalu untuk sama spesies itu huruf kecil. Ya, dan satu lagi semuanya harus di italic. Ya, harus dalam italic, tulisan miring. Atau kalau misalnya nggak tulisan miring, digaris bawain bawahnya. Begitu ya. Jadi nanti ini akan kakak tanyakan untuk minggu depan. Jadi kakak harap kalian ingat kata kuncinya di take note huruf ya, kan ada dua ini ya, dua kata ya. Ibaratnya kata yang pertama yaitu genus, itu genus lalu spesies. Genus itu yang yang huruf paling awal itu yang besar. Kalau spesies enggak, jangan kalian huruf besar juga, itu salah. Nah, ini kalau dulu waktu zaman kakak dulu tuh ini masuk ujian ya. Nanti ditulis nama-nama ilmiahnya gitu, yang mana yang benar, yang mana yang salah itu masuk penting ya. Karena ini kakak sharing dikit di perkuliahan nih kan banyak belajar tentang bakteri ya. Misalnya kita mau tulis misalnya di sini kakak tulis pakai type aja ya. Soalnya lama kalau pakai tulis. Misalnya di sini kakak mau tulis Staphylococcus aureus. Ini nama satu nama bakteri ya. Nah, genusnya itu Staphylococcus. Artinya kalau ada yang ada kata kokos itu artinya dia berbentuk bulat-bulat. Nah, gitu dia seperti anggovendi bentuknya. Nah, aureus itu spesiesnya. Nah, ini penulisan yang sebetulnya kurang tepat ya boleh dikatakannya karena dia nggak italic. Kalau misalnya mau benar tulisannya, itu harus dikasih garis bawah seperti ini, misalnya. Tuh, ada garis bawahnya gini, masing-masing ya, jangan langsung diseret satu. Jadi, ini penulisannya. Kalau misalnya tadi kakak nulisnya begini, misalnya. Sepertinya italic ya, tapi ini nggak bisa dimiringin. Nah, kalau misalnya kakak tulisnya begini, misalnya. Nah, ini juga salah. Kenapa?
Karena A-nya huruf besar. A-nya nggak boleh huruf besar ya, harus huruf kecil. Karena dia menandakan spesies yang besar tuh genusnya saja. Tapi kalau misalnya kakak tulisnya begini, ini juga salah. Kenapa? Karena S-nya nggak huruf besar. Jadi kita nggak peduli ya, dia mau di tengah-tengah, berarti gitu ya. Kita pokoknya S-nya huruf besar, A-nya huruf kecil. Dan harus di garis miringin atau dikasih garis bawah bawahnya. Jadi ini tuh ya ini salah, dan ini juga salah. Yang benar itu ini. Kalau italic boleh, kalau garis bawah juga boleh. Jadi sama-sama benar. Jadi gitu ya. Cara penulisannya sama. Nama ilmiah semua sama. Mau hewan, mau tumbuhan, mau bakteri, mau apapun itu. Pokoknya kalau nama ilmiah sama semua ya. Oke. Jadi kakak harus sudah clear kalau untuk bagian ini. Apakah ada yang ingin tanyakan untuk binomial nomenklatur? Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, silakan ya. Ada yang gak hanya yang ini, misalnya materi yang sebelumnya ada yang ingin tanyakan, tiba-tiba baru kepikiran mau nanya, silakan. Tapi untuk sebentar ini kakak hapus dulu ya. Oke. Kita lanjut saja ke yang lain. Ini gimana ya cara ini? Oke, sudah di ini. Tadi annotate terus. Oke, sebentar. Ini mau di scroll ke atas laptop kakak. Nggak tahu kenapa dia nggak mau di scroll ke atas tiba-tiba. Sebentar ya. Astaga, jadi kayak gini. Oke, ini di scroll. Oke, udah bisa ya. Nah, jadi ini domainnya tadi. Em, Sepertinya kakak nggak mau bikin kalian tambah bingung ya. Ini nanti aja buat minggu berikutnya. Nah, ini tadi yang hewan tadi ya. Kita sudah ngebahas. Berarti kita sejauh ini baru ngebahas yang pantai sama animalia ya. Sebenarnya domain itu dipisahkan lebih ke buat bakteri ya sebenarnya. Kalau misalnya kita belajar tentang yang bagian hewan dan tumbuh itu belum terlalu ngaruh karena kita udah tahu pasti eukariot semua. Itu lebih ke buat nanti bakteri. Karena yang namanya mikroorganisme tuh ada yang kalau eukariot itu nggak sekecil itu ya. Em, Lebih ke nanti kalau belajar mikrobiologi. Nah, seperti itu. Ketika saya lihat yang makin gambar makin kecil ya. Ini kalau kita ngeliat bentukannya pun sudah kelihatan ya. Kalau karya itu kan ibaratnya nggak karu-karuan banget ya ibaratnya. Ada di sini ada tumbuhan, ada hewan, ada kuku, ada ikan segala macam. Tapi di animalia kita lihat sudah hilang nih pohon-pohon karena sudah masuk ke kingdom lain, udah kingdom lantai gitu. Kalau film ini juga misalnya chordata, ya betul yang belakang ya. Nah, kita lihat yang hewan yang nggak ada tuh apa? Misalnya kayak di sini di kupu-kupu, nah itu udah hilang. Katanya nggak punya tulang belakang gitu. Ini mamalia. Nah, ini cuma mamalia. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan sudah hilang ya, misalnya ular ini karena ular masuk bukan mamalia ya, karena dia tidak menyusui. Jadi beda. Nah, contohnya ayamnya juga masuk kafes sepertinya. Jadi sudah bukan mamalia lagi. Jadi sudah menghilang tidak sama mamalia. Jadi kayak difilter gitu. Sekarang kita lihat karnivora. Nah, contohnya sini. Nah, kita sudah kehilangan nih kelinci sama jerapah udah nggak ada ya. Kenapa? Karena itu herbivora, bukan karnivora um, ordonya. Begitu. Jadi, habis itu sudah kita sekarang masuk ke Ursidae. Jadi itu masuk beruang-beruangan ya, boleh dikatakan ya. Jadi otomatis hewan-hewan yang bentuk-bentukannya lain itu, walaupun sama-sama karnivora, itu jadi sudah nggak masuk lagi ya. Itu, jadi masuk ke Ursidae. Jadi habis itu ini ada usus itu jenis genus ya. Jadi itu kategorinya sangat dikit. Jadi masuk genus Ursus tuh ada tiga. Makanya sih gambar tiga ya. Pokoknya beruang semua. Dan kalau kalian lihat genus itu kan bentuknya udah mirip ya. Sudah mirip sekali. Bedanya dikit, tipis-tipis saja bedanya. Itu genus ya. Nah, di sini ada tiga. Di sini ada beruang coklat, ada beruang kutub, ada beruang hitam. Nah, kalau kalian lihat kan sama ya gitu maksudnya ya. Beruang hitam, beruang coklat. Beruang coklat tuh yang mungkin kalian sering lihat kayak mungkin kayak Martian the Bear gitu. Nah, itu beruang coklat ya. Kalau beruang kutub kan yang putih. Kalau beruang hitam tuh
dikatakan biasanya grizzly bear gitu deh kalau nggak salah. Pokoknya yang hitam gitu deh biasanya. Beruang madu ya kalau nggak salah namanya. Kakak udah lupa. Pokoknya itu yang hitam mana bulunya. Nah itu termasuk satu genus dia Ursus namanya. Itu sudah mirip banget ya. Kalau sedaya kan tadi kan nggak begitu mirip ya. Ada yang bentukannya lain. Contohnya kita cari ya. Kalau sida itu karena ini banyak sekali ya. Jadi otomatis kalian nggak perlu menghafal sebenarnya. Cuma cukup tahu aja. Contohnya sida itu ada panda ya sebetulnya. Sepertinya panda masuk kalau nggak salah. Iya, masuk. Kalau family itu masuk ya, panda di di situ. Jadi banyak sekali kelompok-kelompokannya di sini, tapi nanti akan dipecah jadi ursus gitu. Nah, lalu di sini ada lagi yang paling spesifik. Kita maksudnya mau bilang apa ursus americanus. Itu beruang hitam ya, American black bear. Itu ursus americanus. Jadi sebetulnya begitu sih caranya kayak memfilter gitu. Kita kalau mau kebaikan juga bisa. Misalnya di sini tumbuhan aja deh. Itu tadi hewan mulu. Kita sekarang punya moss rose ya. Em, banyak ya, karena mawar kan banyak jenisnya. Namanya Rosa gallica, nama spesiesnya. Nah, dia termasuk spesies rosa. Artinya dia termasuk mawar-mawaran ya. Nah, lalu ada lagi Rosaceae. Jadi sebetulnya boleh dikatakan familia sama genus tuh mirip ya. Maksudnya, jujur kakak juga agak bingung sih bedanya ya. Karena memang mirip, semirip itu sebetulnya familia sama genus. Cuman cara bedainnya gimana ya? Lebih ke lihat bentuknya ya. Kalian lihat di sini kan ada ilustrasinya ya. Kalau familinya Rose Family ini kan bentuknya ada lain-lain. Tapi kalau genusnya Rosa itu kan mirip-mirip bentuknya. Jadi lebih ke penampilan luarnya ya. Makin lama makin mirip. Itu cara bedain family sama genus biasanya. Kalau of the ini nih, Roses juga, Rosalis. Nah, kalau di sini kelasnya apa? Dia masuk di kotil kelasnya. Lihat lagi. Habis itu, ya udah jelas. Kalau film tuh udah jelas dia ya angiospermae dia tuh kenapa dia tumbuhan berbunga kan sudah pasti dia pasti berbunga. Lalu tuh masukin kingdom apa paling gampang itu tumbuhan. Jadi cara ngeliatnya begitu. Kalau bisa tanya itu seperti itu ya gampang ya. Karena kalau boleh dikatakan genus sama family itu mirip ya namanya. Kayak misalnya Rosa, Rosaceae, kayak misalnya Felis, Felis, Felidae gitu. Jadi dia mirip-mirip gitu namanya. Kebanyakan sih seperti itu ya. Itu aja sepertinya. Mungkin untuk pertemuan kali ini tuh kakak mau tuh kalian sudah tahu ordernya itu gimana, urutannya, taksonominya dari sama hewan sama tumbuhan. Jadi ada domain, kingdom, phylum itu untuk hewannya. Kalau divisi tumbuhan itu aja yang beda kalau lainnya sama kelas. Ordo, family, genus, spesies. Jadi kakak maunya kalian apa urutan ini untuk hewan sama tumbuhan gimana. Lalu ada kingdom apa aja itu mau kakak tanyain nanti. Kingdom itu sebetulnya kita tergantung ya. Kalau yang biasanya tuh yang kakak pelajari dulu tuh ada 5 katanya kingdom itu. Ada fungi, yang rantai animalia, monera sama protista. Jadi kita kingdom tuh biasanya 5. Tapi kalau misalnya menggunakan domainnya yang ada 3 itu jadi 4 ya. Kalau eukarya itu ada 4 domain. Tapi kalau kayak nyebut itu kira-kira seperti itu. Pokoknya kita tuh sekarang belajarnya baru 2 kingdom ya. Protista sama animalia. Kita belum belajar yang lainnya ya. Yang ini belum. Nanti kita di next meeting sepertinya akan belajar yang ini aja. Menurut kakak yang paling paling bagus itu ya, jujur ya. Itu belajar yang 5 kingdom ini. Plantae Animalia. Jadi next meeting kita akan belajar tentang Protista, Monera, sama Fungi. Kita sekarang belajar Plantae sama Animalia aja. Nah, kalau ini ya rada bingung ya, karena menurut kakak yang domain ini lebih kalau misalnya kalian mau mempelajari tentang yang mikroorganismenya juga seperti bakteri. Tapi kalau enggak, yang kelihatan-kelihatan aja itu mendingan yang ini, yang lima kingdom. Jadi kita belajar yang lima kingdom ini ya, gitu. Jadi kakak maunya itu, kalian sudah paham bedanya kingdom itu apa? Kingdom itu biasanya lebih ke cara hidupnya, autotrof, heterotrof. Pembentuk divisi itu sama hampir sama ya sampai genus itu, bisa dikatakan gitu. Seperti yang ini, kalau misalnya kalian mau nanti kakak akan kirimin aja ini materinya. Jadi biar bisa dibaca kembali. Karena memang itu akan sedikit membingungkan ya. Kalau yang lainnya itu dibagi. Oke, kakak gak akan jelaskan lagi. Karena tadi sudah jelasin ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya boleh tapi. Nah ini kita juga nanti
di pertemuan berikutnya akan belajar, maksudnya akan review tentang binomial nomenklatur, itu penulisan nama ilmiah. Jadi genus spesies, dan kakak sudah bilang tadi harus italic atau enggak garis bawah. Yang genus huruf besar di huruf paling awalnya, dan spesies jangan dibesarin ya, huruf kecil semua. Jadi itu aja yang kakak mau take note, karena harus belajar, maksudnya yang kakak harapkan kalian tuh bisa menghafal urutannya itu, terus nomi klasifikasinya itu apa, kingdom itu ada apa aja, sama penulisan nama ilmiah. Jadi itu aja untuk pertemuan kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya, kalau misalnya ada yang ingin tanyakan, kita masih punya waktu 5 menit untuk bertanya. Kakak akan buka sesi tanya jawab. Misalnya ada yang mau nanya, boleh di kolom chat, boleh. Mau nanya langsung juga boleh. Silakan. Kalau misalnya kakak jelasnya terlalu cepat juga boleh. Misalnya bilang katanya, suruh kakak ngomongnya agak pelan gitu. Ingetin kakak gitu. Misalnya kalau kakak ngomongnya terlalu cepat. Jadi kalau misalnya ada yang mau minta kakak jelasin ulang, kan kakak jelaskan ulang lagi ya. Oke, apakah ada yang ingin ditanya? Kalau misalnya kalian sudah oke, boleh kasih reaction jempol. Berarti artinya kalian nggak ada pertanyaan, atau di kolom chat. Oke, em, jadi nggak ada yang nanya ya, jadi ya, nggak ada pertanyaan. Sudah, berarti sudah, apakah semuanya sudah oke untuk materi pertemuan kali ini? Oke, Kak. Oke, berarti sudah ada satu jawab. Oke, oke. Berarti nggak ada pertanyaan ya. Jadi kakak harap nanti kalau misalnya minggu depan kakak akan ngadain review di awalnya. Jadi kakak harap semuanya tepat waktu. Em, ini nggak masuk nilai, kok, tenang aja. Tentang yang materi kali ini, tentang penulisan, binomial nomenklatur. Karena yang paling kepake itu nanti sampai itu tuh penulisan nama ilmiah ini ya. Jadi itu aja yang kakak ingin tegaskan. Kalau sudah oke semua dan nggak ada yang ditanyakan, kelasnya akan kakak tutup. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Em, dan terima kasih juga sudah hadir di kelas ini. Oke. Terima kasih semuanya. Oke, Jadi, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. depan. Oke, dadah Makasih, semuanya. Kak. Makasih.